Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulillah. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jali. Bagaimana menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wala malu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadu li yaumil rahim. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, hari ini kita berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Banyak keistimewaan di bulan Sya'ban ini yang boleh jadi di antara kita sering lupa. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, perintah untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Perintah kepada kita, sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan ucapan salam penghormatan kepada beliau. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah sebagai penghormatan atas keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perangainya, atas akhlaknya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya di dalam diri Nabi itu terdapat akhlak yang mulia, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti mendoakan bagaimana tugas Nabi yang begitu sangat berat. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk satu umat, tetapi untuk seluruh umat manusia alam jagat raya ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi rahmat untuk seluruh alam jagat raya ini. Sedangkan perintah sholawat kepada kita sebagai umat Islam, harapan kita adalah semoga Allah berikan kepada kita keberkahan atas perangai akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan agar supaya kita nanti termasuk dari umat beliau. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa nabi yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah. Mereka yang mengikuti maka dia masuk surga, dan mereka yang mengingkariku dialah yang tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perintah terhadap sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, perintah puasa di bulan Ramadan itu, yaitu perintah itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 183, jatuh pada bulan Sya'ban. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, peristiwa besar yang ketiga adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Itu memberikan makna bagaimana begitu pentingnya yang namanya perintah solat itu sendiri. Sesibuk apapun kita, maka bagaimana kita tetap menjalankan akan perintah Allah Subhanahu wa taala solat itu sendiri. Dan yang pertama kali akan dihisab dan ditanyakan Allah kepada kita adalah tentang solat kita itu sendiri. Apabila solat yang kita kerjakan baik, maka insya Allah amal perbuatan yang lain akan menjadi baik. Apabila kita meninggalkan solat itu sendiri, maka bisa jadi amal yang lain pun akan menjadi rusak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang telah mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama itu. Barang siapa yang telah meninggalkan salat, berarti dia telah menghancurkan agama itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan menuju ke puncak. Puncak mana yang kita tuju? Tentunya adalah bulan suci Ramadan. Kita berharap dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sebuah ibadah yang puncak yang kita akan sambut, insya Allah kurang 20 hari lagi kita akan menjalankan perintah itu. Maka kita sambut dengan berbagai macam cara yang dilakukan di antara umat Islam di lingkungan kita. Maka ada adat istiadat, kebiasaan yang membudaya bagi umat Islam di lingkungan kita. Antara budaya yang satu dengan budaya yang lain itu berbeda-beda. Kita kenal dengan istilah munggahan, kita kenal dengan istilah ruwahan dan lain sebagainya. Hal perbedaan di antara umat Islam wilayah satu dan yang lain bukan menjadikan perpecahan bagi kita, tapi justru menjadikan begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, Allah menciptakan jadi jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling mengenal.
Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi munggahan yang terjadi di antara umat kita melihat ada nilai-nilai positif di antaranya adalah nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat mereka jamaah berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Yang dibaca adalah kalimah-kalimah tauhid. Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendoakan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia di antara mereka. Ini berarti nilai-nilai ketauhidan di dalam dirinya, nilai-nilai keimanan di dalam dirinya, nilai-nilai ketakwaan insya Allah akan meningkat dalam hal ini. Di antaranya ada nilai tauhid uluhiyah yang maknanya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai tauhid rububiyah. Tidak ada yang maha kuasa menciptakan alam jagat raya ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid sifat wa asma Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan nama-namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang kedua ada nilai yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Ketika jamaah mengajak kepada kita untuk melakukan tradisi munggahan yang berarti mengajak kebaikan, yang disebut mengajak minat dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya itu sendiri. Dan perintah mengajak itu bukan saja perintah kiai, ajakan kepada ustaz-ustazah, tetapi setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah itu sendiri. Dalam hadisnya dijelaskan, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa ilam yastati' fa bi lisanihi, fa ilam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adnaful iman. Apabila kita melihat sebuah kemunkaran, maka kewajiban kita untuk mencegahnya. Ketika Allah berikan kepada kita kekuasaan, maka dengan kekuasaan itu kita mampu untuk menyegahnya. Apabila kekuasaan tidak dimiliki, maka kita bisa menggunakan lesan kita. Lesan juga tidak mau, maka kita gunakan dengan hati membenci akan perbuatan itu. Dan itulah yang disebut dengan selemah-lemahnya iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai umat yang terbaik. Kuntum ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat yang terbaik yang mengajak kepada manusia untuk amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang ketiga adalah nilai muamalah. Adanya hubungan interaksi yang terjalin di antara kita. Hubungan interaksi itu bukan dasar fisik saja, tetapi ada dasar emosional yang terjalin antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apabila muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersatu dan kokoh dan kuat, maka apapun bentuk kegiatan membangun masjid, menghidupkan rumah-rumah Allah, itu akan mudah kita lakukan karena ada hubungan interaksi emosional yang terjadi antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Itulah yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai tradisi yang selanjutnya adalah nilai ibadah. Apapun bentuk yang disebut dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang disebut munggahan, luar atau yang lainnya, itu semuanya diharapkan adalah nilai-nilai ibadah, baik ibadah formal maupun ibadah non formal. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, barang siapa yang beramal soleh, dia laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka Allah berikan kepadanya
kehidupan yang membahagiakan, dan Allah berikan kepadanya pahala yang sebaik-baiknya dari apa yang dia kerjakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai yang terakhir adalah nilai toleransi. Dalam kegiatan munggahan atau kegiatan yang bentuk apapun, di sana ada toleransi yang kita bangun antara muslim dengan non-muslim. Inilah yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Ketika ukhuwah Islamiyah sudah kita bangun, maka kita kuatkan juga ukhuwah basyariah, kecintaan kita kepada sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan di bulan Sa'ban ini dan sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبقة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا وسعنا وباركنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقيموا الصلاة.